Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk saya yang ada di sini. Kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan penjelasan program konversi waktu dalam bahasa Pascal. Namun, ada yang mengatakan tak kenal maka saya, maka saya akan terlebih dahulu menjelaskan kepada Anda nama dari saya. Di sini saya bertindak sebagai presentator. Saya ekonom muslimin, salah satu mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar, tepatnya di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan program konversi waktu dalam bahasa Pascal, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai bahasa Pascal itu sendiri. Bahasa Pascal merupakan bahasa tingkat tinggi yang orientasinya pada segala tujuan. Bahasa ini dirancang oleh Profesor Niklaus Witt dari Technical University di Zurich, Switzerland. Profesor Niklaus memperkenalkan compiler bahasa Pascal pertama kali untuk komputer CDC 6000 yang dipublikasikan pada tahun 1971 dengan tujuan untuk membantu mengajar program komputer secara sistematis, khususnya pemrograman terstruktur. Pada perkembangannya, banyak versi-versi Pascal yang beredar, antara lain Microsoft Pascal, Apple Pascal, Turbo Pascal, dan lain-lain. Ya, tadi merupakan gambaran mengenai bahasa Pascal. Selanjutnya, kita akan melangkah kepada slide penjelasan skrip program konversi waktu. Inilah gambar atau compiler dari bahasa Pascal, dan saya sudah menginput programnya, program konversi waktu, dan selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tiap baris daripada program tersebut. Saya menggunakan aplikasi Free Pascal. Bisa dilihat di sini icon daripada aplikasi Free Pascal. Berikut penjelasan dari tiap baris dari programnya. Yang pertama, baris uses WinChrt. Instruksi ini digunakan untuk memanipulasi atau pengaturan layar dalam pengetikan naskah, yakni menampung 80 karakter dan 25 baris. Selanjutnya, variabel. Variabel di sini saya gunakan tipe integer, yakni di mana tipenya ada J, M, D, dan H. Itu semua merupakan tipe dari integer yang nantinya menjadi value dari program yang selanjutnya akan kita lihat. Kemudian instruksi begin. Instruksi ini harus ada sebab instruksi ini merupakan pintu awal untuk mengawali program dalam menggunakan bahasa Pascal. Jadi ini merupakan instruksi ini adalah wajib adanya. Selanjutnya instruksi writer. Instruksi ini adalah instruksi untuk mencetak hasil pada layar dan pada baris berikutnya. Jadi setelah dia memproses program konversi waktu, maka dia akan pindah baris kepada baris selanjutnya. Ya, instruksi untuk mencetak parameter teks yang akan dicetak. Nah, inilah instruksi yang akan dicetak. Itu program konversi waktu. Selanjutnya dia akan ke baris selanjutnya untuk mencetak tanda ini sebagai garis bawah dari judul program yang saya bikin. Selanjutnya write. Write berbeda dengan writeline. Jika writeline, dia akan mencetak hasil pada baris layar berikutnya. Write adalah perintah untuk mencetak hasil pada layar dan pada baris yang sama. Jadi setelah pernyataan memasukkan jumlah jam, maka kita bisa menginput jumlah jam tersebut pada baris yang sama dengan baris masukkan jumlah jam tersebut. Ya, input jumlah jam yang ingin kita proses. Jadi
pada instruksi ini kita bisa menginput melalui keyboard berapa jumlah jam yang ingin kita proses pada baris yang sama, sebab ada instruksi write di depannya. Kemudian maksud dari readline adalah perintah untuk membaca data yang dimasukkan semakin. Jadi kita sebagai user bisa memasukkan data tersebut, dan kita juga bisa melihat apa data yang kita input sebagai data jumlah jam. Selanjutnya baris write memasukkan jumlah menit, sama dengan instruksi sebelumnya write, menggunakan write juga karena kita akan mencetak atau memberikan inputan pada baris yang sama, yakni untuk menginput jumlah menit yang ingin kita proses. Kemudian kita menginput jumlah detik yang ingin kita proses pada baris yang sama pula dengan pernyataan ini. Selanjutnya write line, jadi dia akan loncat kepada baris selanjutnya. Jadi dia akan berada di bawah dari baris pernyataan memasukkan jumlah detik. Jadi selanjutnya dia akan write line berada di baris selanjutnya untuk menghitung operasi matematika ini. Operasi matematika ini merupakan operasi untuk mengetahui konversi waktu yang kita input sebelumnya, berapa jam, berapa menit, dan berapa detik. Ya, di mana H di sini merupakan tipe data integer yang saya gunakan sebagai bentuk hasil dari proses operasi matematika, di mana J merupakan tipe data dari jumlah jam, kemudian dikali dengan 3600, kemudian M merupakan tipe data dari menit, dikali dengan 60, kemudian ditambah dengan D di sini merupakan tipe data daripada jumlah detik yang telah kita input. Nah, selanjutnya kita bisa melihat hasilnya pada di sini setelah write line. Jadi dia akan mencetak hasil dari operasi matematika. H di sini merupakan integer, tipe data integer, tipe data yang saya gunakan untuk memunculkan output dari hasil proses operasi matematika yang terjadi sebelumnya. Ya, jadi dia akan menghasilkan konversi waktu sesuai yang jumlah jam, jumlah menit, jumlah detik yang user input. Kemudian instruksi N. Instruksi ini wajib juga adanya sebagai pintu akhir untuk menutup atau mengakhiri program Pascal. Baiklah, itulah beberapa penjelasan dari tiap baris pada program konversi waktu yang saya buat. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat program Pascal yang telah saya input programnya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, program konversi waktu. Jadi kita bisa lihat hasil dari program tersebut dengan cara kita menjalankan program tersebut. Ya, jadi kita masukkan jumlah jam, kita masukkan 2 jam, kemudian jumlah menitnya 32, jumlah detiknya 11. Jadi dia jika kita mengenter, maka akan terjadi proses matematika di mana 2 akan dikali 3600, kemudian 32 akan dikali dengan 60, kemudian ditambahkan dengan D sebagai integer, value-nya 11. Jadi hasilnya nanti kita bisa lihat hasilnya ialah ini 1131 detik. Nah, jadi hasil konversi dari 2 jam 32 menit 11 detik adalah 9130 detik. Maaf maksud saya. Jadi berikut hasil dari program konversi waktu yang saya buat di Pascal. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Namun jika penjelasan yang saya bawakan tadi
masih belum jelas, maka saudara bisa mengirimkan pertanyaan atau komentar untuk membangun tutorial selanjutnya. Bisa Anda kirimkan di akun Facebook saya, bisa juga di Twitter, bisa juga kirim email di alamat email ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.